Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang seperti dilakukan sekolah. oleh sejumlah remaja SMP putri negeri di Mawar, Jawa Timur yang diduga menjadi korban Pada kasus ini, dengan memanggil sejumlah pihak, Bullying pihak merupakan sekolah para ekspresi remaja menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai penyeimbang. Pernah nggak sih kamu dipanggil pakai julukan tertentu di sekolah? Awalnya kami ikut tertawa, ikut bercanda, berusaha kelihatan santai. Tapi lama-lama, setiap kali julukan itu disebut, rasanya kok nggak enak. Bukan lucu, bukan seru, tapi bikin nggak nyaman. Terus suatu hari, kamu coba nunjukin kalau kamu nggak suka. Tapi yang kamu dapat malah jawaban, "Ah, bercanda doang, jangan baper." Padahal di dalam hati rasanya campur aduk. Kesel, malu, sakit hati. Kadang kepikiran terus, bahkan sampai kebawa ke rumah. Apa mungkin kamu mulai bertanya sama diri sendiri, apa aku yang lebay? Apa aku yang terlalu posesif? Padahal belum tentu. Lembaga Indonesia Negara kita fokus dan tampil kesehatan mental. Ants are not meant to serve grasshoppers. Stop bullying, ingat guys ya. Halo semuanya, selamat datang di podcast Suara Telsa. Di episode kali ini, kita bakal ngobrol tentang bullying di sekolah dan membahas satu hal penting. Kapan candaan itu masih bercanda dan kapan sudah berubah jadi bullying? Kita mulai dari pengertian dasarnya dulu. Bullying itu bukan cuma soal kekerasan fisik. Masih banyak orang yang mikir, selama enggak mukul atau berantem, berarti bukan bullying. Padahal kenyataannya, bullying sering terjadi lewat kata-kata. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain yang dilakukan secara sengaja, berulang kali, dan membuat korbannya merasa tertekan dan tidak berdaya. Biasanya korban merasa sulit melawan, entah karena takut atau merasa sendirian. Bullying itu banyak, mulai dari ejekan, julukan yang merendahkan, komentar soal fisik, suara, cara bicara, sampai latar belakang keluarga. Ada juga bullying sosial, seperti sengaja dijauhi, tidak diajak, atau dibuat merasa tidak dianggap. Dan sekarang, bullying makin sering terjadi lewat dunia digital, yang kita kenal sebagai cyberbullying. Komentar jahat, story sindiran, atau meme dari foto teman tanpa izin. Yang bikin miris itu, pelaku sering merasa itu cuma bercanda. Padahal, untuk korban, itu bukan candaan, itu tekanan. Sekarang kita bahas contoh yang sering banget kejadian di sekolah. Bayangin ada satu siswa yang hampir setiap hari diejek karena penampilannya. Awalnya dia masih bisa ketawa, mungkin karena nggak mau dianggap lemah atau takut melawan. Justru ajakan itu lebih parah. Tapi pelan-pelan perubahannya mulai kelihatan. Dia jadi lebih pendiam. Kalau dulu aktif ngobrol, sekarang lebih sering diam. Di kelas, dia mulai takut angkat tangan, takut salah, takut diketawain, takut jadi bahan candaan lagi. Nilai pelajarannya mulai turun, bukan karena dia nggak mampu, tapi karena pikirannya terlalu penuh. Setiap berangkat sekolah,
Yang dia rasakan bukan semangat, tapi cemas. Sementara itu, yang mengejek mungkin berpikir, biasa aja, cuma bercanda doang kok. Padahal buat korban itu tekanan yang datang setiap hari dan pelan-pelan merusak rasa percaya diri. Disinilah kita harus ingat satu hal penting, yang menentukan itu bercanda atau bullying. Bukan yang ngomong, tapi yang merasakan. Bullying itu dampaknya nggak sebentar. Korban bisa jadi minder, mudah cemas, dan sering menyalahkan diri sendiri. Mereka bisa merasa kayak, aku memang nggak sepantas itu ya. Mereka jadi malas masuk, menarik diri dari pergaulan, dan merasa sendirian. Kalau dibiarkan terus, bullying bisa berdampak panjang ke mental dan masa depan siswa. Padahal sekolah seharusnya jadi tempat aman, tempat belajar, tempat tumbuh, bukan tempat merasa takut. Kamu nggak lebay, kamu nggak lemah, dan kamu nggak pantas diperlakukan seperti itu. Kalau hari ini terasa berat, nggak apa-apa. Tapi jangan hadapi sendirian. Cerita ke orang yang kamu percaya, karena kamu berharga dan perasaanmu itu valid. Kamu pantas merasa aman. Kamu pantas dihargai. Oh ya, aku mau tanya sama Kak Bila nih. Pernah nggak sih Kak, kamu dibully waktu SMP atau SMK? Aku pernahnya sih kalau SD. Dibully karena apa itu? Dibully nama orang tua. Tapi emang sih rata-rata tuh anak zaman sekarang itu suka bully pakai nama orang tua. Padahal udah dibilangin berkali-kali kalau itu nggak boleh, tapi tetap ada nekat. Mana banyak banget lagi yang bully. Pas itu juga ngerasa sedih sih. Tapi mau gimana lagi? Ya, kalau bisa sih Kak Bila bilang ke guru aja biar bisa jadi dibilangin gitu yang ngecek Kak Bila. Pas bilang itu dibilangnya itu kayak pengen nangisan gitu. Gurunya itu nggak peduli. Oh iya. Kalau kamu? Dulu kan waktu SD kan aku punya alergi. Terus tuh ya aku dibully, terus aku dijauhin. Terus waktu pas udah mau kelas 6, pas mau kelulusan, ya pada minta maaf ke aku gitu. Oh gitu. Kalau di SMK? Kalau di SMK sih dulu waktu kelas 1 semester pertama itu tuh aku dijauhin, nggak tahu kenapa. Karena kan aku punya teman kelas TKJ kan. Terus tuh yang suka sama aku tuh nggak suka sama orang TKJ itu. Terus jadinya tuh aku dijauhin. Ya udah kan, memang aku nggak apa-apa. Terus pas semester 2 sama kenaikan kelas 2 ada yang mau deketin aku, mau ngasih teman aku. Terus ya udah, jadi kita temenan sekarang. Oh gitu. Oh iya Kak, aku mau tanya. Dulu Kak Bila waktu di SMK pernah nggak sih dibully? Pernah, dan itu sama anak TKR. Kan aku punya mantan tol pas di MTS. Nah itu tuh namanya Penyok. Nah terus tuh sampai sekarang kalau aku jajan atau kalau ketemu sama teman-temannya itu pasti dipanggil-panggil. Dan sampai TKR kelas 3 aja sampai tahu. Terus perasaannya Kak Bila gimana? Ya kadang aku lawan, kadang juga tak diemin gitu. Ya kalau kayak gitu biarin aja Kak, nggak usah didengerin. Kalau Kak Bila tanggapinnya tetap sama aja, kayak mereka tuh malah tambah suka ngecek gitu.
Iya. Sebelum episode ini kita akhiri, kami ingin meninggalkan satu pesan sederhana. Aku. Kalau kamu sering dibully atau pernah merasakannya, ingat satu hal penting, kamu tidak salah. Perasaanmu itu nyata, lukamu itu valid, dan kamu pantas diperlakukan dengan baik. Jangan hadapi semuanya sendirian. Berani bicara, mencari bantuan, itu bukan tanda lemah. Itu tanda kamu peduli pada diri kamu sendiri. Dan untuk kita semua yang mendengarkan, yuk lebih hati-hati dengan kata-kata, lebih peka dengan candaan, dan lebih berani berdiri di sisi yang benar. Karena sekolah seharusnya tempat yang aman, bukan tempat saling melukai. Sekian podcast dari kami. Terima kasih. Gigi alergi gitu. Terus Ya. Kenapa? Guyu ya. Menyakiti orang lain. Gini. Bullying adalah tindakan menyakiti orang lain. We're looking back, we messed around, but that was then, and this is now. We need enough love to hold us where we are.